Battleground China vs USA. Pada tanggal 27 Januari 2005, wajah dunia teknologi berubah drastis. Sebuah perusahaan rintisan asal Tiongkok bernama DeepSeek dengan model bahasa besar yang inovatif, R1. Ini bukan sekadar model AI biasa. R1 mengungguli juara bertahan, O1 milik OpenAI dalam uji coba independen. Lebih hebatnya lagi, DeepSeek mencapai prestasi ini dengan biaya dan waktu yang jauh lebih sedikit. Dampak finansialnya langsung terasa dan brutal di tanggal 27 Januari tersebut. Raksasa teknologi AS yang lengah oleh inovasi disruptif DeepSeek menyaksikan harga saham mereka anjlok. Nvidia, primadona pasar chip AI, mengalami kerugian satu hari terbesar dalam sejarah Wall Street. Gelombang kejut terasa di seluruh Silicon Valley, membuat banyak pihak mempertanyakan masa depan dominasi Amerika dalam kecerdasan buatan. Keberhasilan DeepSeek menunjukkan perubahan besar dalam lanskap AI global. Meskipun AS telah lama menjadi yang terdepan dalam penelitian AI, pengejaran Tiongkok yang tak henti-hentinya terhadap kemajuan teknologi semakin memperkecil kesenjangan. Peristiwa ini menjadi pengingat yang nyata bahwa masa depan AI bukanlah suatu kepastian. Kemunculan DeepSeek menimbulkan pertanyaan penting tentang kekuatan dan kelemahan AS dan Tiongkok dalam perlombaan supremasi AI. Lebih jauh lagi, hal ini mendorong kita untuk mengkaji peran regulasi pemerintah, tren investasi dan kontribusi dari pusat AI lainnya yang sedang berkembang seperti India. Era dominasi Amerika dalam AI telah berakhir. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan membentuk masa depan teknologi transformatif ini? AS telah lama dianggap sebagai tempat kelahiran kecerdasan buatan dengan lembaga penelitian terkemuka di dunia dan raksasa teknologi seperti Google, Microsoft, dan OpenAI. Perusahaan-perusahaan Amerika diuntungkan dari budaya inovasi, akses terhadap talenta terbaik, dan ekosistem modal ventura yang kuat. Selain itu, AS memegang kepemimpinan yang dominan dalam perangkat keras, dengan perusahaan seperti Nvidia dan AMD yang memproduksi chip AI tercanggih. Namun, pendekatan AS terhadap AI bukannya tanpa kelemahan. Kritikus berpendapat bahwa fokus sektor swasta pada keuntungan jangka pendek menghambat perencanaan strategis jangka panjang. Selain itu, regulasi yang ketat meskipun bermaksud baik dapat menghambat inovasi dan memperlambat pengembangan dan penerapan solusi AI. Di sisi lain, Tiongkok telah mengadopsi pendekatan atas bawah terhadap AI, dengan pemerintah menetapkan tujuan yang ambisius dan memberikan dukungan finansial yang signifikan. Strategi terpusat ini telah memungkinkan Tiongkok untuk membuat kemajuan luar biasa dalam pengembangan AI, khususnya di bidang-bidang seperti pengenalan wajah, pengawasan, dan otomasi industri. Populasi Tiongkok yang sangat besar juga memberikannya keuntungan yang tak tertandingi. Akses ke kumpulan data masif yang sangat penting untuk melatih algoritma AI. Terlepas dari kekuatan-kekuatan ini, Tiongkok menghadapi tantangan dalam upayanya meraih dominasi AI. Fokus negara tersebut pada aplikasi praktis daripada penelitian fundamental telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuannya untuk mencapai terobosan dalam teknologi AI inti. Selain itu, sanksi dan pembatasan AS pada ekspor teknologi, khususnya dalam semikonduktor, menjadi hambatan yang signifikan bagi ambisi AI Tiongkok. Pendekatan pemerintah AS terhadap regulasi AI menjadi subjek perdebatan yang intens. Para pendukung regulasi yang lebih ketat berpendapat bahwa hal itu diperlukan untuk mengatasi masalah etika, memastikan privasi data, dan mencegah penyalahgunaan AI. Namun, para kritikus berpendapat bahwa regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi, mendorong investasi ke luar negeri, dan pada akhirnya melemahkan daya saing AS dalam lanskap AI global. Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi AS adalah potensi brain drain, karena talenta AI terpikat ke negara-negara dengan lingkungan regulasi yang lebih menguntungkan dan dukungan pemerintah yang lebih besar. Untuk mempertahankan posisi kepemimpinannya, AS harus menemukan keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan memitigasi potensi risiko AI. Sementara itu, investasi Tiongkok dalam AI terus tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemerintah telah menegaskan bahwa mereka memandang AI sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional, dan mereka menggelontorkan sumber daya ke dalam penelitian, pengembangan, dan akuisisi talenta. Raksasa teknologi Tiongkok seperti Alibaba, Baidu, dan Tencent juga berinvestasi besar-besaran dalam AI yang semakin mempercepat kemajuan negara tersebut. Perbedaan pendekatan AS dan Tiongkok menyoroti interaksi kompleks dari faktor-faktor yang akan menentukan masa depan AI. Sementara AS masih memegang keunggulan dalam penelitian fundamental dan perangkat keras, komitmen Tiongkok yang tak tergoyahkan terhadap pengembangan AI, ditambah dengan aksesnya ke cadangan data yang sangat besar, tidak dapat diabaikan.
Memprediksi masa depan kepemimpinan AI adalah tugas yang kompleks. Tetapi sebagian besar pakar sepakat bahwa AS kemungkinan akan mempertahankan keunggulannya dalam jangka pendek, katakanlah 5 hingga 10 tahun. Namun, prospek jangka panjangnya kurang pasti. Jika Tiongkok dapat mengatasi ketergantungannya pada teknologi asing dan mengembangkan budaya inovasi fundamental, negara ini berada pada posisi yang tepat untuk menjadi pemimpin global dalam AI dalam 2 dekade mendatang. Persaingan AI AS Tiongkok bukanlah satu-satunya cerita yang ada. Negara-negara lain bermunculan sebagai pemain penting dalam lanskap AI global. India, misalnya, adalah rumah bagi sektor teknologi yang berkembang pesat dan tenaga kerja muda yang berbakat. Pemerintah India telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mempromosikan pengembangan AI termasuk Misi India AI yang bertujuan untuk memposisikan negara tersebut sebagai pusat global untuk penelitian dan inovasi AI. Sayangnya, Indonesia tertinggal dalam AI global. Meskipun memiliki populasi yang besar dan ekonomi yang berkembang pesat, Indonesia belum memprioritaskan pengembangan AI. Fokus negara pada proyek-proyek nasional lainnya telah mengorbankan investasi dalam penelitian dan infrastruktur AI. Tanpa upaya bersama untuk mengejar ketertinggalan, Indonesia berisiko semakin tertinggal dalam teknologi penting ini. Masa depan AI bukanlah permainan zero-sum. Kolaborasi antar negara akan sangat penting untuk mengatasi tantangan etika dan memastikan bahwa AI bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun, persaingan antara AS dan Tiongkok niscaya akan terus membentuk lanskap AI global selama bertahun-tahun yang akan datang. Taruhannya tinggi, dan hasilnya akan memiliki implikasi yang besar bagi ekonomi dunia, geopolitik, dan masa depan umat manusia.